Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Tata pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami di sini akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Berhubung di sini kami ada berempat, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Nurianis dari sekolah SD 10 Sapiran. Di samping Bu Laila dari SDN 10 Sapiran. Bu Kristiani juga dari SD 10 Sapiran. Sama Bu, saya Zulharnis dari SD 10 Sapiran juga Bu. Dan sebelumnya Bu, kami di sini meminta izin Bu, apakah boleh kami mewawancarai Ibu? Boleh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya Bu. Jadi kami di sini belajar juga Bu dari pengalaman Ibu bagaimana pimpinan untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah yang terdiri dari dua adanya dilema etika, kemudian apakah bujukan moral yang Ibu hadapi selama Ibu dinas sebagai atau masa dinas Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan berbagi Ibu pada kami itu menjadi pelajaran juga bagi kami untuk kedepannya nanti. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nur. Jadi tadi ada masalah dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika itu antara benar dengan benar. Ya, kemudian rujukan moral itu adalah antara benar dan salah. Di dalam satuan pendidikan sebenarnya semuanya itu ada ditemui. Apalagi ketika baru kita memasuki ke sekolah itu seperti kemarin kami baru masuk ke sekolah ini, itu pasti ada permasalahan-permasalahan. Tapi permasalahan-permasalahan itu sebagai kepala sekolah harus bisa mencari solusi dan mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Seperti kemarin kami di sini contohnya tentang pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah salah satu dari pengorganisasian pembelajaran, di mana di sini banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Namun di sini ada dilemanya. Yang pertama, ketika baru awal ke sini, kegiatan ekstrakurikuler yang dicontohkan adalah kegiatan ekstrakurikuler drum band, di mana di dalam kegiatan ekstrakurikuler drum band ini, di sini biasanya didatangkan pelatih untuk melatih anak-anak ini di sekolah ini. Namun seiringnya waktu, sebagai kepala sekolah mengamati dan melihat apa potensi dan kelebihan serta keunikan dari masing-masing guru. Setiap guru itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Nah, disinilah peran dari kepala sekolah untuk bagaimana memberdayakan sumber daya sekolah ini. Nah, di sini ada yang bisa untuk melatih anak drum band. Nah, ini terjadi sebuah pemikiran bagaimana caranya agar anak-anak kita ini dilatih oleh guru yang di dalam. Tetapi untuk menukar atau mengganti pelatih yang lama dengan yang guru di sini tentu membutuhkan proses. Kita berusaha mencari bagaimana supaya kegiatan ini bisa dilatih oleh guru yang ada di dalam.
karena kita memanfaatkan atau memberdayakan guru yang ada di dalam ini tentu membutuhkan cara supaya bagaimana kegiatan kita ini bisa dilaksanakan oleh guru di dalam. Nah, untuk itu perlu kita melakukan diskusi. Bagaimana cara Ibu menempatkan Ah. ketika ini benar dan ini benar? Itu kita carikan solusi, maka kita lakukanlah diskusi. Maka kita berdiskusi lah. Kita lihat di situ, kita sampaikan apa baik buruk. Kita diskusikan secara bersama-sama. Akhirnya dapatlah suatu. Berarti Bu, yang pertama langkah-langkahnya diskusi individu dengan Observasi dulu. observasi. Berarti langkah pertama observasi. Setelah observasi, baru dipikirkan oleh kepala sekolah tentang apa tindakan yang harus dilakukan. Ibu, kalau menurut Ibu apa langkah-langkah yang paling efektif untuk pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi tadi yang paling efektifnya pertama setelah observasi tadi, lihat dulu, timbang-timbang. Petakan dulu. Mana yang lebih banyak atau mengandung sedikit resiko? Tuh. Kita petakan karena orang ini kan sama-sama memiliki keunggulan. Iya. Kita ngambil keputusan kan sama-sama benar ya Bu ya. Jadi kita ambil keputusan yang ini misalnya. Ini pasti ada merasa agak gimana gitu. Bagaimana cara kita menyikapi yang ini Bu? Makanya ketika keputusan itu sudah kita ambil, kan kita ada diskusi kecil dan diskusi besar. Di dalam diskusi besar itulah kita putuskan. Keputusan terakhir adalah keputusan bersama. Ya, baik Ibu, hal-hal apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan untuk dilema etika, Bu? Hal apa yang jadi tantangan untuk Ibu? Untuk mengambil keputusan itu banyak tantangannya. Yang pertama tantangannya kita harus siap menerima. Kadang keputusan yang kita ambil itu belum tentu orang senang. Iya. Apakah keputusan yang kita berikan itu benar atau salah, dia nanti akan tahu. Jika Ibu menghadapi dilema etika tadi, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu tunggulah nanti beberapa waktu lihat kondisi baru Ibu selesaikan, atau bagaimana bentuk dan prosedur apa yang Ibu biasanya lakukan? Amati dulu, lihat situasi dan kondisi. Karena untuk membicarakan itu di hal dua yang benar itu harus mencari momennya, harus situasinya yang tepat. Salah-salah waktu penyampaiannya akan buruk jadinya. Jadi kalau untuk mengambil keputusan itu nggak bisa langsung. Nggak bisa. Kita lihat buktinya, harus butuh waktu. Lihat dulu hasilnya. Analisis selama ini faktor-faktor apa yang bisa mempermudah Ibu, membantu Ibu untuk mengambil suatu keputusan tentang dilema etika ini, atau adakah orang lain yang mensupport atau memberi Apa yang pendukung masukan lain? kepada Ibu untuk mengambil. Kalau selama ini mungkin di dalam pengambilan keputusan itu pertama mungkin dari diri sendiri. Percaya dengan keputusan diri sendiri setelah mengamati tadi. Karena kita yakin setiap guru ini punya kelebihan. Kekurangan pasti ada, tapi setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Maka dengan kelebihannya itulah kita gunakan atau kita kembangkan atau kita ajak untuk bekerja sama. Setelah menganalisis Tadi menganalisis problema tadi. Jadi Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kami rangkum bahwa memang kepala sekolah itu harus jeli melihat situasi dan melihat persoalan yang hadir di sekolah tempat kepala sekolah dinas ya Bu ya. Jadi dalam mengambil keputusan, resiko mengambil keputusan. Ya, jadi pembelajaran apa yang bisa Ibu sampaikan ke kami tentang pengambilan keputusan di pesan apa yang akan Ibu pesan untuk kami itu tentang pengambilan keputusan.
Yang pertama, kita sebelum mengambil keputusan harus mempelajari, harus melakukan observasi, kemudian kita timbang dulu baik buruknya. Nah, jadi keputusan yang kita ambil itu harus kita pertimbangkan. Itu. Jadi jangan terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Kemudian keputusan yang kita ambil itu dapat diterima oleh semua pihak. Dan harus siap untuk dibenci ya, Bu. Ayo. Jadi siap itu yang dikatakan siap untuk menerima dari tantangan awak, siap menerima dari risiko keputusan yang kita ambil. Kepala sekolah berani keluar dari zona nyaman. Bu, berarti kalau seandainya dalam sebuah keputusan itu kan pasti ada yang menerima tidak. Ada yang tuh bagaimana menghadapinya. Yang tidak Yang tidak setuju ini dengan bagaimana? Nah, itulah ketika kita mengambil keputusan itu harus diterima oleh semua pihak melalui rapat. Nah, jadi di forum ya, Bu, ya. Jadi kita memutuskan keputusan itu di dalam forum. Jadi intinya keputusan walaupun semuanya ada di tangan Ibu, tapi Keputusan bersama. dilakukan di dalam forum. Iya, Jadi keputusan bersama. Iya. Dilakukan di dalam forum. Jadi kepala sekolah ini pertama terbuka. Berani keluar dari zona nyaman, Berani terbuka. keluar dari zona nyaman. Kemudian banyak ide. Gitu. Banyak ide awak, banyak inspirasi awak. Itu berani untuk mengambil keputusan. Masalah jangan dibiarkan berlarut-larut, itu kunci lagi. Salah Berarti langsung masalah langsung diselesaikan walaupun tidak harus langsung saat itu. Iya. keputusan belum harus selesaikan. Dan di padiam berlarut-larut itu menerima masukan. Nah, itu para lu kepala sekolah. Mau menerima masukan dan kritikan. Itu harusnya tuh. Itu Bu, berarti kan memang kepala sekolah harus banyak pertimbangan ya, Bu, ya. Terus bagaimana supaya keputusan Ibu itu dianggap objektif oleh seluruh warga sekolah itu atau ya seluruh yang berkaitan. Nanti ada kan ya kadang namanya juga dengan orang banyak kan Bu, nanti kayak sepihak saja gitu. Kemudian ada yang sebelah diuntungkan, sebelah agak dirugikan gitu. Bagaimana supaya keputusan Ibu itu objektif, gitu, dianggap objektif oleh orang lain? Yuk, kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa apapun kebijakan kita itu kan penuh dengan pertimbangan, maka kita melakukan diskusi dulu. Diskusi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, minta pertimbangan dari kawan. Berarti Ibu lebih ke prinsipnya rule based Peraturan yang kedua, ya, berbasis peraturan. Berbasis peraturan. berarti keputusan berbasis peraturan. Dan Ibu juga melihat jangka panjang dan jangka pendeknya. Dari yang Ibu ceritakan tadi, Ya. apa untuk jangka panjangnya? Paradigmanya jangka pendek dan jangka panjang. Kami dalam ini kan Bu ada 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip juga, Ada 9 langkah. dan ada Ini 9 langkah. yang kita tanyakan tadi, alhamdulillah sudah terjawab ya, Bu Tris ya. Alhamdulillah sekali ya ibu-ibu ya atas inspirasi bagi kita ya dari cerita Ibu. Jadi kita simpulkan ya Ibu ya. Tadi selama kita Ibu membahas masalah permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu, kemudian bagaimana Ibu mengambil keputusan. Jadi kami di sini melihat bahwa di situ yang Ibu ceritakan tadi sudah ada kasus dilema etikanya dan juga ada bujukan moral yang Ibu ceritakan tadi yang Ibu alami. Kemudian dari kasus yang Ibu hadapi, kemudian bagaimana cara Ibu menyelesaikan kasus tersebut. Di sini kami juga sudah melihat di situ nilai-nilai kebajikan yang Ibu lakukan. Ya, contohnya tadi Ibu melakukan observasi. Iya, kemudian Ibu ada lagi melakukan bagaimana cara Ibu observasi apakah
hal itu penting atau tidak, atau baikkah, benarkah yang Ibu menimbang terlebih dahulu, itu adalah merupakan suatu nilai kebajikan yang Ibu terapkan selama Ibu mengambil keputusan. Dan juga di sini kami terinspirasi dengan Ibu bahwa sebagai seorang pemimpin itu kita harus keluar dari zona nyaman. Berani kita untuk menghadapi semua itu biar nanti bisa lebih maju lagi. Banyak atas yang Ibu berikan kepada kami. Mudah-mudahan itu merupakan pelajaran untuk kita semua ya Ibu ya. Bekal nanti seandainya ada di antara kami yang berempat ini, atau bahkan ke berempat-berempatnya jadi pemimpin juga seperti Ibu nantinya. Doakan kami ya Bu. Amin. Bisa juga kami seperti Ibu nanti. Amin. Didoakan. Iya, alhamdulillah. Baik, jadi udah ya Bu. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bu atas Disupport selalu. supportnya Bu. Support selalu. Kasih Bu. Bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada pagi hari ini, dan salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini kami dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi akan melakukan kegiatan wawancara pimpinan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Al-Islah Kota Bukit Tinggi, yaitu Bu Ahmida. Dan perkenalkan Bu, sebelumnya saya adalah Nuryanis SPD dari SDN 10 Sapiran, dan bersama 3 teman kami, yaitu Ibu bersama Ibu Johanis dari SDN 10 Sapiran juga. dan saya Lela Fadli Bu dari SDN 10 Sapiran. Saya Kristiani dari SDN 10. Selamat datang di SD. Terima kasih Ibu sudah menerima kami dengan tangan terbuka, dengan hati yang ikhlas untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yang mana kami di sini mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang wawancara kepemimpinan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Untuk itu Bu, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami tanyakan kepada Ibu, permasalahan-permasalahan atau dilema-dilema apa yang telah Ibu alami di sekolah Ibu. Nanti mudah-mudahan dengan cerita Ibu, kasus yang Ibu hadapi selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SD ini, kemudian bagaimana cara Ibu menangani masalah tersebut, nilai-nilai kebajikan apa yang telah Ibu terapkan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat kami berempat nantinya ke depan, seandainya nanti kami juga akan mengalami seperti ini juga nantinya. Dan mudah-mudahan apa yang kita ambil pelajaran dari ini semua dapat kita implementasikan ke depannya di dalam dinas kita nantinya ya Ibu ya. Baiklah Bu, di sini nanti kami akan menanyakan bagaimana tentang dilema etika, kemudian rujukan moral yang telah Ibu hadapi. Untuk itu teman-teman kami nanti akan ada beberapa pertanyaan. Kami mohon untuk Ibu dapat menjelaskan kepada kami tentang hal itu. Dan terima kasih. Kita kembalikan kepada Ibu. Terima kasih sebelumnya. Selamat datang di Sistem Mesra. Terima kasih atas kepercayaannya untuk hadir
ini. Insya Allah nanti kita berdiskusi saja ya Bu. Silakan kita mulai saja. Ya. Oke, mungkin dari Bu ya, untuk pertanyaan pertama, selama ini kan banyak kasus-kasus yang pasti yang sudah dilalui oleh Ibu selama sekolah kan. Jadi bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi yang namanya di sekolah, apalagi kita dialisa sekian ratus murid, sekian puluh guru, tentu ada permasalahan. Namanya permasalahan akan selalu ada. Yang penting kita kan berusaha mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi untuk kasus-kasus yang ada, itu biasanya kita lihat dulu. Kalau dilema etika kan biasanya kejadian itu sama-sama manfaat, sama-sama benar, karena kita diharuskan untuk memilih mana yang lebih baik. Tapi kalau ada berhubungan dengan aturan, tata tertib, benar salah, itu lebih ke bujukan moral istilahnya ya Ibu ya. Itu mungkin kita lebih ke tata tertib saja melihatnya, aturan sekolah. Ini membedakannya itu saja, apa yang ada di aturan sekolah, apa yang tertulis di bujukan moral. Tapi kalau harus mempertimbangkan dari dua hal, jadi dilema etika. Terima kasih Bu. Yang kedua, Kalau bisa ini Bu ya, ada nggak satu dilema yang pernah Ibu alami yang mana membuat Ibu itu bingung memutuskan yang bagaimana memutuskannya? Apakah karena kalau kita lakukan ini benar, kalau kita lakukan ini benar juga. Jadi bagaimana Ibu menyikapi hal itu? Mungkin kalau kasus-kasus udah banyak gitu ya Bu ya, mungkin udah lupa juga apa yang pernah dilakukan gitu kan. Tapi mungkin contoh yang terbaru saja gitu kan, yang masih 2 hari 3 hari inilah kejadiannya gitu kan. Mungkin tentang siswa yang boleh diikutan khusus gitu. Di satu hal siswa ini pasti mengganggu di kelas, karena dia setelah diperiksa itu dia ada gangguan tingkah laku, di samping IQ-nya itu memang di bawah rata-rata tapi paling atas itu 90-an, tapi dia memang sangat aktif. Di satu sisi kan mengganggu ke teman-teman yang lain, komplain dari kawan, malah ada komplain dari orang tua. Di sisi lain dia anak kita juga kan, dia berhak juga untuk belajar di sini. Jadi kalau yang anak kita berkebutuhan khusus ini kita biarkan, tentu mengganggu yang lain. Tapi kalau dia saja yang diurus, tentu temannya yang 27 yang terabaikan. Jadi sama-sama benar ya. Ya, dia sama-sama harus kita selamatkan dari semangat kita. Jadi mencari solusi itu saja. Jadi yang terakhir ini kita panggil orang tua, kita minta orang tua relaannya menyediakan guru bantu untuk kita. Jadi di kelas guru pendamping khusus. Jadi anak kita ini belajar didampingi, nanti ada program-program khusus, yang lain pun tidak terganggu. Kalau biasanya terganggu karena dia memang sangat aktif, ditulisnya satu kata keliling kelas. Kadang sambil lihat kawan jelek, tanya ke kawannya kan itu mengganggu. Tapi satu sisi dia berhak juga untuk sekolah. Jadi mencari solusi itu kita dua-duanya itu harus kita selamatkan. Jadi mencari solusi itulah. Alhamdulillah. Orang tuanya mungkin dari keluarga berkecukupan ini. Bisa Tentunya sederhana juga, tapi setelah dibayarkan nanti dia tidak dapat apa-apa di sekolah. Kita rekam video dia di kelas ngapain saja. Terus kita lihat, pokoknya didatang ke orang tua. Tentu tamat di SD tidak ada apa-apa kompetensi yang dia miliki. Jadi orang tua untuk melihat itu, karena kita ada solusi yang jelas juga, programnya jelas dengan guru pendamping ini, akhirnya bersedia, maksudnya dicari segala cara juga lah. Padahal memang pas-pasan juga orang tuanya, tapi memang masuk di logika yang kalau tidak dibantu anak saya ini mau jadi apa? Iya. Ada mengganggu, datang ke sekolah pergi ganggu teman saja. Iya. Karena dia mau nggak bisa sepertinya sekolah belajar secara konsekuen. berarti setelah datang guru pendamping khususnya memang ada perubahan. Ada perubahan. Mungkin itu. Berarti Bu tadi kan ada dilema etika, pendidikan moral.
sekolah ini sama ibu kan. Berarti kira-kira ketika menghadapi dilema seperti itu apa langkah-langkah yang ibu lakukan? Karena tanggapannya atau gimana? Biasanya kalau ada satu permasalahan yang menurut kita ini dilema etika, maksudnya tidak ada tertulis atau tertib ini boleh ini tidak boleh gitu kan. Biasanya kita analisis dulu apa permasalahan tersebut, kita lihat dulu apa sumber masalahnya, bagaimana terjadi masalah tersebut gitu kan. Kemudian karena kita ada yakin itu sebuah dilema etika bukan suatu pelanggaran, jadi kita diskusi dengan pihak terkait. Kalau masalahnya ini harus diketahui semua pihak, kita bawa ke rapat secara umum. Kalau menyangkut beberapa orang saja, kita libatkan yang perlu dilibatkan saja. Nanti baru solusinya ini kita kerjakan setelah didiskusikan, setelah diamati, didiskusikan, lihat manfaat dan mudaratnya semuanya. Berarti kalau misalnya hanya sekedar untuk individu saja, individu yang bersangkutan saja. Kalau misalnya Kalau menyangkut banyak, itu dibawa ke rapat. Jadi yang Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu yang bagaimana? Memang komunikasi yang paling utama. Komunikasi. Ya, setelah pokoknya harus dicari dulu apa permasalahannya, terus kita carikan solusinya. Solusi ini bisa kalau tidak terlalu rumit bisa kita pikirkan sendiri. Kalau harus melibatkan yayasan, kita libat yayasan atau dengan wakil kepala sekolah saja, tergantung kebutuhan. Tapi tetap harus digali setiap masalahnya. nanti dikomunikasikan dengan pihak terkait. Kalau untuk yang sebagai tantangannya dalam pengambilan keputusan ini apa ya? Kalau tantangan itu umum sama dengan kita, misalnya kalau kita berteman gitu ya, ya pasti yang jadi tantangan itu rasa kasihan, rasa tidak enak hati, karena harus memutuskan apa yang terbaik. Walaupun kita memilih apa yang terbaik, tentu kita memilih yang tidak terpilih itu kan pasti perasaannya ada kecewa juga. Atau terhadap suatu keputusan, kita ambil keputusan A, tentu tetap ada, tidak semua orang akan 100% setuju dengan keputusan kita. Nah, jadi karena menimbang-nimbang itu yang membuat pengambilan keputusan itu lama. Tapi karena kita yakinkan diri, yakinkan lingkungan kita, itu untuk keputusan bersama. Berarti kita pilih yang lebih bermanfaat untuk keputusan bersama. Kalau untuk pengambilan keputusan ini ada nggak jadwal tertentunya atau bagaimana? Tergantung keadaan, tergantung situasi. Jadi seandainya harus diputuskan sekarang, itu kita buat keputusan secepat mungkin. Kalau menyangkut banyak pihak dan tidak harus sekarang, keputusannya kita diskusikan dengan yayasan, wakil, guru. Jadi tergantung saja. Ada nggak yang membantu itu atau untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam menghadapi satu masalah? Biasanya kita koordinasi dengan wakil kesiswaan, karena di Islam kita ada 3 wakil. Seandainya lebih berat, kita masih ada yayasan untuk bercerita. Seandainya tidak perlu dengan yayasan, kita majelis dulu, kita diskusikan. Tergantung masalahnya. Atau hanya berdua dengan yang bermasalah saja, kadang misalnya masalah pribadi guru, harus mengajar atau harus ikut kegiatan keluarga misalnya. Yang kegiatan keluarga dia wajib, yang sekolah kan wajib juga. Itu kan tidak harus semua orang tahu, cukup komunikasi berdua dengan. Jadi Bu, dari semua yang Ibu sampaikan, terus pembelajaran apa yang bisa kita ambil atau pengalaman-pengalaman yang kita bisa ambil dari dilema etika? Jadi yang penting itu memang komunikasi dan jauhkan prasangka. Karena kalau dari dia diamati sebetulnya prasangka kita itu sering salah. Jadi kita prasangka seperti itu umumnya prasangka itu salah gitu. Jadi daripada kita berprasangka, lebih baik kita ajak berbicara, kita komunikasikan, kita cari solusi. Mungkin itu yang untuk yang akan digarisbawahi gitu. Berarti
diajak berdiskusi berdiskusi dari prasangka kita tadi ya Bu ya. Jangan berprasangka dulu, lebih baik langsung berkomunikasi. Langsung dari cek dulu, Nah, langsung komunikasi. kalau berprasangka, kadang perasaan kita udah tidak enak, tidak Tidak bisa. enak, iya. Dan penilaiannya itu bisa salah. Iya. Berarti kok tadi kan udah banyak kita bercerita dan banyak informasi yang bisa kami peroleh dari Ibu kan. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan Ibu terhadap kami, apa yang harus kami lakukan ke depan, apa yang harus kami perbaiki dari sistem pembelajaran atau gimana, mungkin ada saran-saran dari Ibu atau pembelajaran untuk Sebelumnya selamat sudah ikut dalam program CEP. Mudah-mudahan semuanya lulus dari jadi bilang C-nya BPP ya, jadi guru penggerak. Nanti seandainya udah tamat dari guru penggerak kan kita udah tahu regulasinya lain. Silahkan diikuti, kalau berminat jadi PP nanti silahkan diikuti. Yang penting kewajiban wajib kita di sekolah kan tidak tinggal, dan pandai-pandai saja. Pokoknya ilmu yang lebih pandai dari ilmu pandai itu kan pandai-pandai. Selamat. Berarti intinya mengaplikasikan apa yang didapat dari CEP di dalam paling tidak di kelas Di kita. kelas kita dan berbagi ke teman di sekolah kita dulu. Iya. Terus tidak tertutup kemungkinan untuk lebih lanjut, itu kan untuk yang sampai ilmu selanjutnya. Kegiatan berikutnya. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan di sekolah Ibu, dan banyak sekali hal-hal kasus yang Ibu alami, dan alhamdulillah kasus yang telah Ibu alami alhamdulillah dalam mengambil keputusan sangat baik sekali dan sudah sesuai dengan banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang Ibu terapkan di dalam pengambilan keputusan tersebut. Mudah-mudahan dari pengalaman Ibu sekarang ini dapat menjadi motivasi bagi kami atau inspirasi bagi kami berempat ke depannya nanti, jika seandainya kami akan mengalami kasus seperti yang Ibu alami sekarang ini. Terima kasih banyak Bu atas bantuan Ibu, atas waktu yang Ibu berikan kepada kami, dan sekali lagi Bu, kami mohon maaf Ibu, akibat kami datang ini mengganggu juga jadwal Ibu yang akan Ibu sudah susun. Mungkin program Ibu dari awal, ternyata kedatangan kami terhambat sedikit jadwal Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Kita akan memang berbagi. Sharing ya Bu, alhamdulillah ya teman-teman. Ibu sudah meluangkan waktu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kepada kami ini mendapatkan pahala amal jariah untuk Ibu ke depannya, dan untuk kami, doakan kami Ibu supaya sukses dan menjadi agen pembelajar. ya sukses menjadi agen pembelajaran, sukses jadi agen pembelajaran, dan menjadi yang terbaik lah, atau yang menjadi panutan nantinya ke depan bagi semua orang, bagi sekolah, semua orang, bahkan terutama bagi keluarga kita yang Tris. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan kali ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia,
Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak